Wuss! Pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama. Planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film slow motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri. Itu alasan kita di sini. Cekungan kaloris. Luar biasa. Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya. Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya. Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan. Dan sekarang kamu ada di sana, melihat cekungan Kaloris, kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya, yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km. Kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu, pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini, tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan. Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus. 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila, karena planet itu seperti pusaran angin badai, dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren. Bintik merah raksasa 4 kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter.
Ilmuwan percaya umur Europa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Europa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Europa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya. Lebih dari 400 gunung berapi, 150 diantaranya bisa meletus kapan saja. Gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi itu meremas Io seperti bola karet dan akibatnya adalah gunung berapi. Kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan. Kamu merasa sedikit bernostalgia, memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu. Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat. Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini. Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya, danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya. Poros rotasinya agak miring, jadi Mars punya musim yang mirip dengan bumi. Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari, musim semi dan musim panas terjadi. Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di hotel antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staf di hotel ini bagus. Mereka terbiasa dengan turis karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya. Makanan di sana enak dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur. Keesokan harinya, kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu. Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi. Semalam salju turun, tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah, salju tidak pernah bertahan terlalu lama. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan. Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren, dan tudung es kutub itu sangat keren. Oh, dan lihat gunung berapinya. Keesokan harinya, pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita. Tingginya 20 km di atas permukaan, 3 kali lebih tinggi daripada Everest. Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini. Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala. Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Valles Marineris, sistem ngarai konis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya. Jaringan ngarainya menakjubkan, 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Pada titik terlebarnya, 320 km. Kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan. Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu. Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna, merah, jingga, dan coklat dari karat besi. Tapi langitnya selalu berdebu. Kamu bahkan pernah terjebak badai, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian. Kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi. Kamu merindukan planetmu, tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus, merasakan angin segar, berenang di laut, atau minum kopi dengan orang tersayang. Ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang. Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain. Rasi bintang Cygnus Kepler 16b, planet yang mengorbit 2 bintang dan memiliki 2 matahari terbenam. Jadi, kamu akan punya 2 bayangan. Planet ini terbuat dari gas dan batu. Jadi, pesawat akan sulit mendarat. Tapi pertualangan baru menunggu dan waktunya pergi.